Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u, hadis yang keempat dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab banyaknya jenis kebaikan. Anhu, diriwayatkan dari Abi Dzar, An-nanasan, sesungguhnya orang-orang, qalu, mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlut dusuri bil ujur, orang-orang kaya telah memborong berbagai macam pahala. Yusalluna, mereka sholat, kama nusolli, sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna, dan mereka berpuasa, kama nasumu, sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna, tetapi mereka bisa bersedekah, bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta mereka. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, awalaisa, bukankah qad ja'alallahu, sungguh Allah telah menjadikan lakum, buat kalian, ma sesuatu, tasaddaqu nabihi, yang bisa kalian gunakan untuk bersedekah. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, masih melanjutkan penjelasan tentang berbagai macam jenis kebaikan. Kata sedekah itu dipakai untuk segala jenis kebaikan. Dalam hadis yang keempat ini, Abi Dzar Al-Ghifari, atau nama aslinya Jundub bin Junaddah, meriwayatkan bahwa pernah suatu hari ada beberapa sahabat Nabi dari golongan sahabat-sahabat yang miskin. Di dalam syarahnya itu dijelaskan, di samping Abi Dzar Al-Ghifari sendiri juga ada Ammar bin Yasir dan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang rata-rata miskin. Mereka bersama-sama mendatangi Rasulullah, kemudian mengadu. Dia mengatakan bahwa enak ya jadi orang kaya itu, mereka bisa memborong aneka macam jenis kebaikan, mereka bisa memborong berbagai macam jenis pahala. Mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka puasa sebagaimana kita puasa. Tetapi orang-orang kaya itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang dimilikinya. Sementara kita orang-orang miskin tidak bisa bersedekah. Sampai di sini yang bisa kita pahami adalah bahwa pertama, kaya dan miskin itu sejak dulu hingga sekarang dan seterusnya akan selalu ada. Tidak mungkin di dunia itu orangnya kaya semua, sebagaimana juga tidak mungkin di dunia itu orangnya miskin semua. Karena kaya dan miskin itu merupakan pasangan yang saling membutuhkan. Orang kaya itu butuh orang miskin juga butuh orang kaya. Maka akan selalu ada, karena masing-masing saling membutuhkan. Seandainya di dunia itu orangnya kaya semua, itu akan repot. Pertama, ketika orang kaya itu mau bersedekah, mau bayar zakat, ternyata tidak ada yang mau menerima. Kenapa? Semuanya sudah kaya. Dan yang seperti itu nanti akan terjadi, Pak, kalau kiamat sudah dekat. Ya, nanti kalau sudah kiamat sudah dekat, kita mau bayar zakat itu nggak ada yang mau menerima. Karena mereka juga udah jadi orang kaya.
Selalu jawabnya itu seandainya kau berikan kemarin, aku masih mau nerima, tapi kalau hari ini enggak, karena aku juga udah kaya. Ya. Jadi seandainya di dunia ini semua orang kaya, malah repot karena untuk bayar zakat aja tidak ada yang mau nerima, sedekah enggak ada yang mau nerima. Yang kedua, juga tidak ada orang yang mau bekerja. Orang mau bekerja itu kan untuk mendapatkan upah. Nah kalau dia sudah kaya kan tidak perlu upah. Betapa repotnya kalau semua orang udah kaya. Mau betulin rumah harus betulin sendiri. Nggak ada yang mau jadi tukang, udah kaya semua. Begitu seterusnya. Maka kaya dan miskin itu akan selalu ada sepanjang zaman karena sesungguhnya saling membutuhkan. Yang kaya butuh pada yang miskin pun juga butuh pada yang kaya. Kedua, kaya dan miskin itu punya peluang yang sama untuk mendapatkan pahalanya bersedekah, walaupun yang disedekahkan berbeda. Ya. Jadi kalau yang kaya sedekah dengan hartanya, yang miskin bisa sedekah dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nanti kelanjutan hadisnya. Kemudian di zaman Nabi, sahabat-sahabat yang miskin itu ketika melihat sahabat yang kaya, dia tidak iri dengan kekayaannya. Dengan kekayaannya dia tidak iri. Yang dia irikan itu adalah pahala bersedekah, dan pahala sedekah itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang kaya. Pada saat sebelum Rasulullah memberikan penjelasan bahwa ternyata yang miskin pun juga punya peluang yang sama untuk bersedekah. Maka ketika sahabat-sahabat yang miskin ini mengadu kepada Rasulullah terkait dengan orang-orang kaya yang telah memborong berbagai macam jenis pahala, mereka sholatnya sama dengan sholatnya orang miskin, puasanya sama dengan puasanya orang miskin, tapi yang kaya bisa sedekah dengan hartanya. Rasulullah memberikan jawaban yang sangat bijak. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan walaupun kalian tidak punya harta? Apa itu? Inna bikulli tasbihatin sodakotan. Sesungguhnya dengan satu tasbih itu terdapat pahala seperti orang bersodakoh. Jadi kalau yang kaya sodakoh dengan uang, yang miskin bisa mendapatkan pahala sodakoh dengan membaca tasbih. Wa kulli takbiratin sodakotan, dan setiap bacaan takbir juga terdapat pahala sodakoh. Wa kulli tahmidatin, dan setiap bacaan tahmid, bacaan alhamdulillah, sodakotan juga ada pahala sodakoh. Wa kulli tahlilatin, dan setiap bacaan tahlil yaitu bacaan kalimah la ilaha illallah, sodakotan ada pahala sodakoh. Wa amrun bil ma'rufi, begitu juga memerintahkan yang ma'ruf. Memerintahkan yang ma'ruf itu tidak hanya bisa dilakukan oleh orang yang kaya, yang miskin pun juga bisa. Nah, ketika seorang amar ma'ruf itu juga sodakotun, dapat pahala seperti orang bersodakoh. Wa nahyun an munkarin sodakotun, begitu juga mencegah dari perbuatan munkar itu juga dapat pahala seperti bersodakoh. Wa fi bud'i ahadikum, dan dalam kemaluan atau kelamin salah seorang dari kalian, sodakotun juga ada sodakoh. Yang terakhir ini yang membuat sahabat itu kaget. Ya. Qalu, kemudian para sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna sahwatahu, apakah ketika salah seorang dari kita memenuhi syahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajrun, dan di dalamnya terdapat pahala? Qala, Rasulullah menjawab, ara'aitum, apakah kalian tidak tahu, law wada'aha, seandainya salah seorang dari kalian meletakkan syahwatnya fi haramin, dalam perbuatan yang diharamkan, akana alaihi wizrun, bukankah mereka berdosa? Ini alasan Rasulullah. Fakadzalika, maka begitu juga idza wada'aha,
Jika seseorang dari kalian meletakkan syahwatnya fil halali di dalam yang halal, ya, kepada dalam istrinya, kana lahu ajrun, maka baginya mendapatkan pahala. Jadi kebaikan itu banyak macamnya, termasuk rutinitas, ya, rutinitas kita sebagai manusia, makan, minum, kemudian tidur, hubungan suami istri, itu jika caranya benar, niatnya benar, juga bisa mendatangkan pahala seperti pahalanya orang bersedekah. Maka ketika Rasulullah menjelaskan bahwa dalam hubungan suami istri itu dapat sedekah, itu sahabat kaget. Mengapa yang demikian itu kok bisa dapat pahala? Ternyata Rasulullah ngasih alasannya, bukankah kalau syahwat itu disalurkan pada perbuatan yang haram akan mendatangkan dosa. Nah, meninggalkan dosa itu dapat pahala. Maka ketika seorang menyalurkan syahwatnya kepada yang halal, dia dapat pahala. Ya. Maka salah satu cara supaya rutinitas kita itu bernilaikan ibadah dan mendapatkan pahala, pertama harus diluruskan niatnya. Ketika kita makan, ketika kita minum, jangan hanya karena lapar atau haus, tapi kita makan dan minum karena melaksanakan perintahnya Allah. Allah nyuruh kita makan, Allah nyuruh kita minum, maka makan dan minumnya dalam rangka melaksanakan perintah. Kemudian ketika kita tidur, ya, juga akan bernilaikan ibadah yang berpahala jika niatnya pertama yaitu misalnya niat nunggu datangnya sholat subuh. Yang kedua, tidurnya itu niatnya menghindari perbuatan maksiat. Daripada kalau tidak tidur dia berbuat maksiat, lebih baik tidur. Maka tidurnya itu bernilaikan ibadah. Bahkan ketika kita nganggur, tidak melakukan apa-apa, itu juga bisa bernilaikan ibadah kalau niatnya untuk menghindari perbuatan maksiat. Ya. Jadi dia nganggurnya itu dalam rangka menjauhi judi, nganggurnya dalam rangka menjauhi mabuk-mabukan, nganggurnya dalam rangka menjauhi ngerumpi dan seterusnya. Itu walaupun dia tidak melakukan apa-apa, kalau niatnya seperti itu juga merupakan amalan yang bisa mendatangkan pahala seperti pahalanya orang bersedekah. Jadi kebaikan itu sangat banyak, maka silahkan memilih. Ya. Al-khamisu, hadis yang kelima, anhu masih sama, berasal dari rawi yang sama dengan hadis sebelumnya. Qala, dia berkata, qala telah bersabda li kepadaku sapaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna, janganlah sekali-kali kalian meremehkan, minal ma'rufi dari kebaikan, syai'an sedikit pun, walau antalqa, walaupun dengan kalian bertemu, akhoka dengan saudaramu, biwajhin tolikin, dengan wajah yang berseri-seri. Jadi yang namanya kebaikan sekecil apapun jangan disepelekan, jangan diremehkan. Karena kita tidak tahu, barangkali justru karena kebaikan yang kecil itu ternyata mendatangkan ridhonya Allah. Ya. Nabi kasih contoh, salah satu kebaikan yang sering diremehkan orang itu adalah orang yang ketika bertemu saudaranya wajahnya tampak berseri-seri, tampak ceria, tampak gembira. Ya. Di hadis yang lain, senyummu pada saudaramu sedekah. Kalau di hadis ini tidak menyebut kalimat senyum. Yang penting ketika seorang bertemu orang lain itu tampakkanlah wajah yang ceria, gembira, berseri-seri. Jangan cemberut, jangan tampak kusut, ya, tampak bersedih, itu juga tidak baik. Ya, syukur-syukur bisa senyum. Nah,
untuk saat ini ketemu orang senyum itu bukan hal yang mudah ternyata. Mungkin dulu akan dianggap hal yang kecil atau remeh. Tapi kita sering menghadapi situasi yang untuk sekedar senyum aja sulit. Kapan itu? Ketika macet, panas, haus, lapar. Coba nyari orang yang senyum, ada nggak di situ? Nggak ada. Nah disitulah kalau kita masih bisa senyum melihat orang, ya itu baru bernilaikan ibadah yang pahalanya sangat besar. Hadirin, sore ini sampai di sini dulu. Insya Allah dilanjutkan pada pengajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.